Selamat pagi adik-adik. Wah, Lause senang sekali nih. Hari ini Lause mendapatkan kesempatan untuk melayani di sekolah minggu. Dan berarti pada kesempatan ini Lause juga bisa berjumpa dengan adik-adik. Wah, siapa yang sudah bersuka cita hari ini untuk memuji Tuhan? Siapa yang bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya dari tempatnya masing-masing? Nah, siapa yang lihat Lause kalau aku angkat tangan? Yang lihat adalah Tuhan. Aduh, tapi Lause, aku sebenarnya kurang sukacita nih hari ini. Aku lagi lelah, aku lagi capek, aku lagi ada masalah. Jadi aku kurang bersukacita hari ini. Nah, adik-adik, gak apa-apa kok. Kalau memang kita sedang merasakan kurang sukacita, kalau memang kita ada masalah, tidak apa-apa adik-adik. Kita bisa bawa itu kepada Tuhan. Kita nanti memohon kepada Tuhan agar Tuhan yang menggantikan rasa emosi yang negatif di dalam diri kita dengan sukacita dan penghiburan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Oke adik-adik, yuk. Kalau begitu tanpa menunda lebih lama lagi, Lause mengajak kita untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk kita tundukkan kepala kita tutup mata kita, dan kita tidak ada lagi yang asik sendiri. Tidak ada lagi yang main HP, tidak ada lagi yang main game, tidak ada lagi yang lari sana dan sini. Tetapi kita mau mengambil sikap yang tepat, kita mau menenangkan diri kita, dan kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Yuk, Lause akan pimpin ya di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami pada pagi ini. Tuhan, kami senang sekali kami boleh kembali memuji Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan dari tempat kami masing-masing. Kiranya pujian yang kami angkat nanti boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin pada pagi ini sedang kurang begitu semangat, atau mungkin ada yang kurang bersukacita, atau ada yang memiliki masalah. Tuhan yang tolong mereka, kiranya Tuhan yang menggantikan perasaan buruk mereka itu dengan sukacita. Kiranya Tuhan juga yang menghibur mereka. Biarlah mereka menyadari Tuhan bahwa Tuhan ada bagi mereka. Tuhan yang pimpin dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik. Nah adik-adik, kita pasti tahu ya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sangat mengasihi semua orang. Artinya Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi setiap anak. Bukan cuma anak-anak di Surabaya, bukan cuma anak-anak di luar Surabaya, bukan cuma anak-anak di Indonesia, tetapi juga anak-anak di seluruh dunia. Yesus mengasihi semua anak di dunia ini. Nah karena itu adik-adik, Lause ingin mengajak kita untuk mengangkat satu pujian. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua
biarlah pujian tadi juga boleh memberikan sukacita kepada kita semua ya. Jadi kalau mungkin ada di antara adik-adik yang merasa terbeban berat, yang ada masalah, ingatlah dari pujian ini bahwa Tuhan mengasihi setiap anak di dunia ini. Artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan akan melindungi dan menyertai adik-adik. Nah teman-teman, karena Allah kita itu begitu mengasihi kita, karena Tuhan itu sudah begitu baik di dalam hidup kita, maka kita mau memuji Tuhan tanpa henti di dalam hidup ini. Bukan cuma hari ini kita memuji Tuhan, bukan cuma di sekolah minggu kita memuji Tuhan, tetapi setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu dan balik lagi dari Senin sampai dengan Minggu lagi, kita mau memuji Tuhan. Nah karena itu Lause mengajak kita untuk mengangkat satu pujian dari terbit matahari. Dan biarlah melalui pujian ini kita boleh menyadari bahwa kita memuji Tuhan itu adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan yang baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Yes, betul seperti tadi kata pujian yang kita angkat bahwa kita memuji Tuhan itu dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Yang artinya di dalam setiap hari dalam hidup kita nama Tuhanlah yang harus dipuji. Nah adik-adik pada saat ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, Lause ingin mengajak kita untuk mengangkat satu pujian baca kitab suci. Nah, biarlah melalui pujian ini kita menyadari bahwa kita membaca firman Tuhan itu agar kita bertumbuh di dalam Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau.
Oke adik-adik, yuk sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi Lause mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Tapi kalau ada di antara adik-adik yang belum mengambil Alkitab, yuk Lause berikan waktu deh kepada adik-adik untuk mengambil Alkitabnya. Jadi mulai dari hari ini sampai dengan seterusnya kita belajar ya untuk tetap membawa Alkitab. Jadi Alkitab itu tetap harus ada di depan kita pada saat kita sedang mengikuti ibadah sekolah minggu. Oke adik-adik, sudah dapat semuanya Alkitabnya masing-masing? Sudah dapat ya, kalau memang belum dapat coba minta tolong kepada papa mamanya, begitu ya. Sudah dapat semuanya? Oke, yuk Lause ajak kita sama-sama untuk membuka ya. Kita buka dari Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Matius itu ada di perjanjian baru yang paling awal. Matius. Nah coba cari ya Matius 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Sudah ketemu semuanya adik-adik? Sudah ketemu ya? Oke. Nah Lause ingin kita baca secara bergantian. Hah? Baca bergantian Lause? Iya betul. Kita baca secara bergantian. Oke? Lause akan baca ayat yang ke-1. Adik-adik baca ayat yang kedua. Lalu Lause baca lagi ayat yang ketiga. Adik-adik baca ayat yang keempat. Lause baca ayat yang kelima. Adik-adik baca ayat yang ke-6. Dan begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-13. Bisa ya adik-adik ya? Oke, yuk kita akan baca secara bergantian ya. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Lause baca terlebih dahulu ya. Judulnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayatnya yang ke-9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Yuk, Lause ajak kita untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita mendalami perikop yang kita baca pada pagi ini. Yuk kita tutup mata kita lipat tangan kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi ya yang bercanda, tidak ada lagi yang asik sendiri. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada pagi ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah
Firman Tuhan pada pagi ini membantu kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan dengan baik. Kiranya Engkau yang memimpin dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik. Nah adik-adik, saya ingin tanya, apakah di antara adik-adik ada yang pernah mendengar sebuah peribahasa yang mengatakan sedia payung sebelum hujan? Wah, sedia payung sebelum hujan? Wah, kayaknya nggak asing ya. Kayaknya nggak asing ya peribahasa itu ya. Atau mungkin di antara kita ada yang mengatakan, apa itu ya Lause ya? Aku belum pernah dengar itu artinya peribahasa sedia payung. Nah, peribahasa sedia payung itu artinya begini. Kita berjaga-jaga dengan cara mengantisipasi masalah sebelum masalah itu terjadi. Hah? Apa Lause? Coba boleh ulangin nggak Lause? Boleh. Lause ulangin ya. Peribahasa sedia payung sebelum hujan itu artinya begini. Kita berjaga-jaga dengan cara mengantisipasi masalah sebelum masalah itu terjadi. Waduh Lause, aku masih nggak ngerti. Maksudnya apa ya Lause? Begini, Lause permudah dengan 2 contoh ya. Contoh yang pertama, misalnya adik-adik dari rumah pengen pergi ke tempat makan bersama dengan orang tua adik-adik. Tetapi ketika adik-adik keluar dari rumah, adik-adik melihat awan, loh kok awannya gelap ya? Gak ada matahari ya? Wah, kalau awan gelap begini, jangan-jangan ini mau hujan. Wah, kalau mau hujan, kalau kita mau hujan begini kita jalan ke tempat makan, wah nanti kehujanan dong. Wah gimana ya caranya ya? Ada ide. Idenya gimana? Jadi ketika kita sebelum keluar dari rumah, kita bawa payung. Loh ngapain Lause bawa payung? Kita bawa payung agar kita siap sedia. Kalau misalnya nanti hujan, kita tidak kehujanan. Kenapa kita tidak kehujanan? Karena kita membawa payung. Jadi nanti ketika mulai kerasa ada rintik-rintik begitu ya. Apalagi belakangan ini Surabaya juga sering hujan ya adik-adik ya. Mulai terasa nih, loh kok kayak ada banyak air ya. Buka payungnya. Nah itu namanya sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum hujan kita sudah ada payungnya. Untuk melindungi diri kita dari hujan. Contoh yang lain. Misalnya adik-adik lagi mengikuti sekolah online. Lalu gurunya mengatakan begini, oke adik-adik berarti minggu depan kita akan ada ulangan. Waduh ulangan apa nih? Gurunya mengatakan begini, ulangan matematika. Jadi persiapkan diri kalian karena minggu depan kita ada ulangan matematika. Waduh, ulangan matematika kan susah ini. Wah gimana ya caranya ya biar saya bisa berhasil mengerjakan ulangan matematika. Maka kita harus belajar selama 1 minggu itu. Bukannya kita main game, ulangan matematika, gampang lah nantilah sehari sebelum saya bisa kok kerjain. Gampang main game aja, bukan begitu. Kalau kita sedia payung sebelum hujan, maka ketika guru kita mengatakan minggu depan ada ulangan, maka dalam seminggu itu kita akan belajar. Biar apa? Biar nanti ketika ulangan kita bisa kerjain semua. Jangan sampai nanti ketika ulangan, aduh ini apa ya? Gurunya gak pernah ngajarin, ternyata sudah diajarin. Jangan sampai seperti itu ya adik-adik. Nah, begini adik-adik, kalau kita lihat ke dalam pembacaan kita hari ini,
tadi ya di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13, sebenarnya Yesus juga mengajarkan kita untuk berjaga-jaga. Huh, berjaga-jaga? Berjaga-jaga dari apa? Berjaga-jaga menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Dan hal ini diperlihatkan dari kisah 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dari kisah apa? Kisah 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Nah, tapi adik-adik, Lause ingin kita mulai melihat bahwa 10 gadis ini, jadi 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini, mereka punya tugas yang sama. Hah? Mereka punya tugas yang sama, Lause? Punya, mereka punya tugas yang sama. Coba adik-adik cari di dalam Alkitab adik-adik masing-masing. Tugas mereka itu apa sih? Coba adik-adik cari. Coba buka lagi Alkitabnya, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kira-kira di situ adik-adik, mereka itu diberikan tugas apa sih? 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini? Coba deh, sudah ketemu? Sudah? Harusnya bisa langsung ketemu tuh adik-adik. Sudah? Sudah ketemu? Oke. Jadi tugas mereka itu adalah menyongsong mempelai pria. Loh, tahu dari mana Lause? Coba lihat di ayat yang ke-1. Di ayat yang ke-1 dikatakan bahwa 10 perempuan itu, yang 5 bijaksana dan 5 yang bodoh itu, mereka sama-sama punya satu tugas. Apa tugas mereka? Menyongsong mempelai pria. Mempelai pria? Wah, ini jangan-jangan pesta pernikahan ya Lause? Betul adik-adik, ini adalah pesta pernikahan. Jadi pada saat kalau hari ini, pesta pernikahan itu akan dibuat dengan sangat meriah. Coba adik-adik tanya deh kepada orang tua adik-adik nanti. Pak, Mah, kalau acara pernikahan itu, pesta pernikahan itu diadakan dengan meriah enggak sih? Pasti papa mama kamu akan mengatakan, iya. Pada umumnya biasanya acara pernikahan itu akan dibuat dengan sangat meriah. Nah, kalau adik-adik yang sudah pernah datang ke acara pernikahan, pasti adik-adik tahu bahwa acaranya itu sangat meriah. Nah, zaman dulu acara pernikahannya itu juga sangat meriah. Dan salah satu acaranya adalah ada gadis-gadis yang nantinya menyongsong mempelai pria. Tetapi adik-adik menarik nih, menarik. Kenapa menarik? Karena begini adik-adik, mereka menyongsong mempelai pria itu pada malam hari. Hah? Pada malam hari? Enggak salah Lause. Iya, mereka menyongsong mempelai pria itu pada malam hari. Jadi bukan pada pagi hari, bukan pada siang hari, bukan pada sore hari, tetapi mereka menyongsong mempelai pria pada malam hari. Jadi mungkin ketika kita lagi ngecas sekarang ya, lagi tidur, ngorok gitu ya. Lagi ngorok gitu ya, atau enggak kita lagi ngecas gitu ya, di kasur, lagi buat danau di malam hari begitu ya. Adik-adik ternyata zaman dulu gadis-gadis ini sedang menunggu mempelai pria. Sedang menyongsong mempelai pria. Tetapi adik-adik, ada perbedaan menyongsong mempelai pria antara yang bijaksana dengan yang bodoh. Loh, menyongsongnya berbeda gimana? Karena begini adik-adik, yang 5 bijaksana itu berjaga-jaga. Tetapi yang 5 bodoh ini, mereka tidak berjaga-jaga. Loh, taunya dari mana Lause mereka tidak berjaga-jaga dan yang satu lagi berjaga-jaga? Taunya dari mereka menyediakan minyak cadangan. Mereka menyediakan minyak cadangan. Lause, emang apa sih gunanya minyak cadangan? Minyak cadangan ini nanti digunakan untuk menyulut api dari pelita. Pelita itu adalah sumber penerangan zaman dulu. Jadi kalau zaman sekarang penerangannya dari apa nih? Ini apa nih? Kalau terang begini, ini asalnya dari mana? Dari lampu, betul kan? Kita bisa melihat semua ini, bisa terang. Itu dari mana? Dari lampu.
Kalau kita lagi di malam hari, di rumah, ada terang, itu datangnya dari mana? Dari lampu. Jadi sumber penerangan kita hari ini adalah lampu. Bahkan lebih mudah lagi, zaman sekarang kita tinggal keluarin HP, kita tinggal pencet flashlight, keluarlah cahaya, ya kan? Itu sumber penerangan kita hari ini, gampang kan? Kalau zaman dulu, mana ada yang namanya HP, mereka keluarin begitu ya, mereka keluarin HP, mereka pencet flashlight. Mana ada? Zaman dulu sumber penerangan mereka adalah pelita. Dan pelita mereka harus punya bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Itu dari minyak. Makanya dari itu adik-adik, yang 5 bijaksana ini ketika mereka membawa pelita, mereka bukan cuma bawa pelitanya, tapi mereka bawa minyak cadangan. Tapi yang bodoh gimana? Mereka nggak bawa minyak cadangan, mereka pikir udahlah pelita aja cukup, nanti minyak tinggal aku beli. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik ketika 5 gadis bodoh ini tidak berjaga-jaga? Ketika mempelai pria itu datang, ternyata pelita mereka mati. Mereka nggak punya minyak cadangan, mereka panik. Aduh, gimana ya? Gimana ya? Bagi minyakmu. Gimana yang bijaksana ngomong? Mereka bilang apa? Waduh, nggak cukup. Ini minyak cadangannya cuma buat saya doang sendiri. Nggak ada buat kamu. Nih, coba deh, kamu pergi untuk beli minyak cadangan. Yang 5 gadis bodoh ini pergi. Tapi pada saat pergi, mempelai prianya datang dan akhirnya 5 gadis yang bijaksana ini pergi bersama-sama dengan mempelai prianya. Dan ketika 5 gadis bodoh ini datang, sudah telat semuanya. Telat. Kenapa? Karena pintunya sudah ditutup. Terus ketika gadis bodoh ini mengatakan, Tuhan bukakan dong, bukakan. Kami kan sudah tunggu kamu dari tadi, bukakan dong. Mempelai prianya mengatakan apa? Saya tidak mengenal kamu, kamu sudah terlambat. Ditutup pintunya, tidak dibuka lagi. Waduh, Lause kok mempelai prianya jahat ya? Jahat nggak tuh adik-adik mempelai prianya? Coba adik-adik pikir. Jahat nggak mempelai prianya? Kok gadis bodoh ini kan juga sudah menunggu? Loh, giliran mereka datang, kok mereka nggak dibukain pintunya sih? Kok dibilang telat sih? Wah, jangan-jangan mempelai prianya jahat ini. Enggak loh adik-adik, mempelai prianya tidak jahat. Kenapa nggak jahat? Karena 5 gadis bodoh ini tidak mengerjakan tugas mereka dengan baik. Mereka tidak berjaga-jaga. Bukannya mereka bawa minyak cadangan, tetapi mereka leha-leha. Mereka pikir, sudahlah pelita saja sudah cukup. Tapi ternyata tidak, bukan. Dan mereka tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik. Jadi akhirnya mempelai pria ini menghukum mereka. Menghukum dengan cara apa? Ditutup pintunya. Mereka tidak lagi bisa ambil bagian di dalam kemeriahan acara pernikahan. Nah, adik-adik, dari kisah ini ya, kita mau belajar. Kita itu harus berjaga-jaga menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Jangan sampai kita akhirnya menjadi gadis yang bodoh, yang tidak berjaga-jaga. Tapi kita diajarkan oleh Yesus, kamu harus menjadi gadis yang bijaksana, yang berjaga-jaga. Loh, gimana loh secara berjaga-jaganya? Nah, gampang adik-adik. Kita harus melakukan firman Tuhan setiap hari dan setiap saat. Sebagai bentuk apa? Kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Jadi adik-adik, kalau adik-adik ada di rumah saat ini, karena kita kan gak boleh pergi-pergi ya, di luar ada virus corona dan cukup berbahaya, jadi adik-adik harus stay di rumah, harus tinggal di rumah. Dan ketika di rumah, biasanya adik-adik akan berjumpa dengan orang tua adik-adik, bukan? Jadi ketika adik-adik sedang bersama-sama dengan orang tua adik-adik, maka adik-adik harus melakukan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Adik-adik harus taat dan hormat kepada orang tua.
Jadi kalau adik-adik selama ini masih di rumah, begitu ya. Tetapi ketika orang tua mengatakan, ayo makan, aduh mama, papa, aku lagi masih asik main game ini. Kenapa aku disuruh makan? Kalau di rumah orang tua katakan, yuk bantu papa mama beresin rumah. Nyapu sama ngepel rumah. Tapi kita katakan, aduh papa mama itu kan repot, itu kan susah. Dan kalau papa mama kita mengatakan, ayo cuci piringnya setelah makan. Kita mengatakan, aduh mama, papa aku kan masih kenyang, aku nggak mau cuci piring, aku nggak mau bantu-bantu. Maka adik-adik, itu namanya kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita tidak berjaga-jaga, maka kita tidak jauh berbeda dari 5 gadis yang bodoh atau bijaksana? Yang bodoh. Kenapa? Karena kita tidak berjaga-jaga. Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Atau enggak ketika kita sedang di rumah, kita lagi belajar online, setiap hari kita belajar online kan? Sekolah online bukan? Gurunya lagi menjelaskan mata pelajaran, lalu kita mulai, aduh ini gurunya ngebosenin ya. Ih, malesin deh, ngejelasin apa ini, aku bosen banget, aku ngantuk. Udahlah, daripada ngantuk, mendingan main game aja kan? Lebih asik main game. Kan gurunya juga nggak tahu aku lagi nge-zoom, aku main game, ya kan? Atau enggak aku main HP aja, aku chatting sama teman-temanku yang lain. Nggak apa-apalah, kan gurunya juga nggak tahu. Adik-adik, kalau kita melakukan itu tandanya kita tidak melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan pasti mengajarkan kita ketika kita sedang belajar online, kita sedang sekolah online, maka kita harus belajar dengan baik-baik. Kita harus mengikuti dari awal sampai dengan akhir dengan baik. Itu yang pasti diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita tidak berjaga-jaga, maka kita tidak jauh berbeda dari 5 gadis yang bodoh atau bijaksana? Yang bodoh. Kalau kita melakukan firman Tuhan, maka kita sama seperti gadis yang bijaksana. Atau enggak, ketika kita sedang mengikuti sekolah minggu seperti ini. Kita sedang melakukan ibadah sekolah minggu seperti hari ini, pada pagi ini. Ketika kita diajak untuk memuji Tuhan, kita malah diem. Kita cuma nonton aja diem. Iya. Mulutnya nggak ngomong, nggak gerak. Diem aja. Adik-adik itu tidak melakukan firman Tuhan. Atau enggak ketika sedang diberitakan firman Tuhan seperti ini, adik-adik mulai, bosen lihat Lause Lewi cerita, apa sih ini ngomongnya, udah aku mendingan main HP aja, udah aku mendingan main game aja. Itu tidak melakukan firman Tuhan sama sekali. Jadi adik-adik kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, artinya kita tidak berjaga-jaga. Artinya kita sama seperti gadis yang bodoh. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita ikutin ibadah dengan baik. Ketika diminta untuk sama-sama memuji Tuhan, kita menyanyi juga. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan dengan baik. Maka itu tandanya kita melakukan firman Tuhan. Bahkan ketika kita datang ke ibadah, kita pakainya juga harus rapi. Harus sopan, bukannya masih baju tidur, rambutnya acak-acakan, masih udah aku ibadah aja begini. Itu namanya nggak melakukan firman Tuhan juga. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita datang ibadah dengan pakaian yang rapi, yang sopan. Kita akan pakai celana jeans, atau kita akan pakai celana panjang, kita akan pakai pakaian yang rapi, bukan pakaian tidur, tapi pakaian yang rapi, untuk beribadah kepada Tuhan. Itu baru namanya melakukan firman Tuhan. Artinya kita berjaga-jaga. Dan artinya kita sama seperti gadis yang bijaksana. Nah karena itu adik-adik, Lause berharap melalui perenungan kita pada pagi ini, melalui firman Tuhan pada pagi ini, kita belajar untuk berjaga-jaga. Menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Berjaga-jaga dengan cara apa? Dengan cara melakukan firman Tuhan.
Setiap hari, bukan cuma hari ini ya, bukan cuma besok, enggak. Tapi setiap hari di dalam hidup kita berulang-ulang kali melakukan firman Tuhan. Sebagai bentuk apa? Kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Lalu berharap jangan sampai kita menjadi gadis yang bodoh, tetapi kita menjadi gadis yang bijaksana. Amin. Oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Lalu saya akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengajarkan kami untuk berjaga-jaga seperti gadis yang bijaksana, bukan gadis yang bodoh. Tuhan, ajarkan kami untuk tetap melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Dimanapun kami berada, kami rindu bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kiranya juga Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah juga kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan anak-anak-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, lalu saya ingin mengajak kita mengangkat satu pujian persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Apakah adik-adik sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Sekaligus juga untuk doa penutup untuk ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan anugerah, dengan perlindungan, dengan kasih yang sudah Kau berikan ke dalam hidup kami. Tetapi kami rindu Tuhan, persembahan kami boleh digunakan dengan baik agar nama Tuhan yang semakin dipermuliakan di dalam hidup ini. Dan Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada pagi ini kami telah selesai menjalankan ibadah sekolah minggu. Kiranya setiap kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan kami pun rindu ibadah sekolah minggu ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh disenangkan dengan pujian yang telah kami angkat pada pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang memimpin
dari awal sampai dengan akhirnya. Engkau berkati untuk setiap anak-anak-Mu yang telah datang, yang telah beribadah pada pagi ini. Dan Engkau juga tetap berkati untuk setiap anak-anak yang tidak bisa datang, yang berhalangan hadir pada pagi ini. Kami rindu Tuhan, mereka boleh kembali bersekutu di dalam sekolah minggu bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai dengan di sini ibadah sekolah minggu kita pada pagi ini. Biarlah juga adik-adik tetap melakukan firman Tuhan dengan baik, dengan antusias. Oke, bye-bye. See you next week. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.